Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita malam hari ini di sesi para syahid, para martir. Minggu lalu kita ketemu Abu Mansur Al-Hallaj. Malam ini kita ketemu Syekh Siti Jenar, semacam penerusnya tapi secara tidak langsung. Jadi sebenarnya saya tidak tahu kalian sudah pernah baca-baca atau sudah pernah ketemu atau belum sama beliau ini. Karena di toko buku hari ini banyak sekali, di perpus juga mungkin banyak referensi-referensi, materi-materi tentang Syekh Siti Jenar. Diskusi-diskusi juga banyak. Ya, malam ini kita nukil sedikit saja ajaran-ajarannya Syekh Siti Jenar dengan kapasitas kita yang juga sedikit. Jadi sak nyampe ya kan. Jadi Siti Jenar itu semacam sawah yang luas. Sayangnya kita tidak punya traktor, kita punyanya ya cangkul tapi kecil lagi. Jadi sainduke malam ini ya, kalau mau tuntas pikirannya Siti Jenar juga agak berat. Di samping waktunya terbatas, yang ngaji dan dengaji juga kapasitasnya terbatas. Oke, jadi harus itu. Terus Syekh Siti Jenar ini sangat terkenal memang karena kontroversinya dan juga gerakan sosial yang dia lakukan zaman itu. Saya menyebutnya gerakan sosial karena kalau dari aspek pemikiran, sebelum Syekh Siti Jenar banyak yang punya gagasan-gagasan mirip Syekh Siti Jenar. Bahkan beberapa wali songo menurut catatan saya, Sunan Bonang, Sunan Giri, bahkan Sunan Kalijogo, itu ajaran-ajarannya juga mirip-mirip kalau ditelaah secara serius. Hanya saja mungkin ada beberapa yang kalau di buku-buku itu, di sidangnya para wali itu, kesalahannya Syekh Siti Jenar adalah sama kayak Al-Hallaj kemarin, bongkar rahasia yang harusnya untuk orang-orang khawas disampaikan begitu saja pada orang-orang awam. Nah, problemnya di situ. Makanya nanti kalau ada yang tanya, ngaji Syekh Siti Jenar kok cuma isinya itu Pak Luyo, audiennya belum nyampe, makomnya belum khawas. Daripada saya dituduh menyebarkan ajaran sesat kan ya, jadi kita main aman. Oke, catatan pertama itu, Syekh Siti Jenar ini termasuk grupnya para penyebar Islam di Indonesia yang awalnya sumbernya dari Gujarat, India. Gujarat ini bau Islamnya agak cenderung Persian, agak cenderung Syiah. Jadi kalau dirunut dari sejarah,
Jadi ada seorang mursyid Thariqah di Gujarat, Tarekat Satariyah, namanya Syekh Abdullah Khanuddin. Ya, dari namanya Khan itu kan sudah ada bau India jelas. Kalian kan kenal Shahrukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, itu kan baunya India jelas. Syekh Abdullah Khanuddin ini nanti punya anak dua, Syekh Ahmad Jalal Shah sama Syekh Abdul Qadir. Syekh Ahmad Jalal Shah ini nanti punya anak Syekh Jamaluddin Jalal Shah. Dan Syekh Jamaluddin ini nanti dai pengembara juga sampai ke Indonesia. Di Indonesia nanti dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubro. Yang Syekh Abdul Qadir nanti dari cabangnya satunya inilah nanti ada lahir Syekh Siti Jenar, namanya San Ali. Jadi San Ali ini putranya Syekh Datuk Ahmad, Syekh Datuk Soleh. Syekh Datuk Soleh punya saudara namanya Syekh Datuk Ahmad. Dari Syekh Datuk Soleh ini nanti lahir San Ali. Ada yang ngomong Hasan bin Ali, yang nanti dikenal Syekh Siti Jenar. Sementara yang dari kubu satunya Syekh Jamaluddin Syekh, yang dikenal Syekh Jumadil Kubro, punya anak namanya yang Syekh Samarqandi, Ibrahim Samarqandi. Ibrahim Samarqandi nanti nikah, punya istri dua. Yang istrinya putri dari Pasai namanya Maulana Ishaq, yang nanti menurunkan Sunan Giri. Kalau yang istrinya dari Jampa nanti punya anak dua, Syekh Ali Murtado sama Syekh Ali Rahmat. Syekh Ali Rahmat nanti dikenal sebagai Sunan Ampel dari Syekh. Sementara yang dari Syekh Ali Murtado nanti punya putra Usman Haji yang dikenal sebagai Sunan Ngundung. Dan dari situ nanti lahir Ja'far Shadiq, Sunan Kudus. Dan dari sayapnya Syekh Ali Rahmat tadi nanti lahir putranya Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan menantunya Sunan Muria yang putranya Sunan Kalijogo. Oke, itu wali-wali. Kalian mesti sudah diajari, tapi lupa. Ya, nanti ada kubu satunya lagi, yang kubu pedalaman, keturunannya Raja Majapahit terakhir, Brawijaya Pamungkas, Kertabumi. Yang nanti dari situ lahir Sunan Kalijogo. Terah Islam pedalaman, yang tadi Islam pesisir. Oke, bismillah, kita lihat. Jadi ada banyak sekali mitos-mitos tentang Syekh Siti Jenar. Mulai dia berasal dari cacing. Kan ada itu cerita bahwa ada seorang tukang sihir yang kepingin nyuri ilmunya Sunan Giri. Ada yang bilang suatu ketika Sunan Bonang ini ingin menurunkan ilmu rahasia pada Sunan Kalijogo. Terus dia ke tengah danau, naik perahu. Nah, ajarannya gak boleh didengar siapapun. Kebetulan yang dengar itu cacing. Nah, cacing ini nanti berubah jadi Syekh Siti Jenar. Kan ada yang kayak gitu. Jadi ada banyak cerita-cerita aneh, tapi ada sebabnya kenapa cerita-cerita mitos semacam itu muncul. Nanti kita lihat ya, dikit-dikit. Hampir semua tokoh martir kita, mulai Sokrates, minggu lalu Al-Hallaj,
itu sebenarnya tereksekusi karena politik, tidak terutama karena ajarannya. Kita lihat, kalau ini rentetan namanya, yang paling terkenal ya Syekh Siti Jenar, cuma dia kecilnya disebut San Ali, atau ada yang menyebut nama aslinya Hasan Ali Ansor. Ada juga nama Syekh Abdul Jalil. Ini diperoleh ketika ikut dakwah di Malaka. Terus ada juga nama Syekh Jabaranta. Itu ketika dakwah di Palembang, Sumatera. Ada juga nama Prabu Satmoto. Jadi Prabu Satmoto itu raja yang kelihatan oleh mata, raja yang kasat mata. Itu diperkenalkan oleh murid-muridnya. Nanti ada banyak muridnya yang menyebarkan ajarannya. Daerah Jawa Baratan lebih gampang menyebutnya Syekh Lemah Abang atau Lemah Bang. Juga nama Syekh Siti Jenar. Jadi itu karena filosofi yang dikembangkan adalah nasib dan lahutnya gaya Al-Halaj, yang itu bahwa jasad itu tidak ada nilainya. Jasad itu hanya sekedar tanah. Manusia itu berharga bukan karena jasadnya, bukan karena kulit, daging, dan fisikmu, tapi karena rohmu, yang itu pancarannya Tuhan di muka bumi. Dan itu Syekh Siti Jenar mungkin sering mengajarkan ini, sehingga oleh muridnya dinamai Siti Jenar. Dia sering mungkin berfilosofi tentang tanah merah. Maka nanti kita lihat seperti apa ajarannya. Ada juga nama Syekh Nurjati atau Pangeran Panjunan, atau kadang juga disebut Sunan Sasmito. Ini adanya di Babat Cirebon. Variasi lain ada Syekh Siti Bang, Syekh Siti Brit, Syekh Siti Luhung, naskah-naskah Jawa Tengah. Kalau Rangga Warsito menyebutnya Sunan Kajenar. Ada juga nama Syekh Wali Lanang Sejati. Nah itu susah itu. Kalau Syekh Wali Lanang itu biasanya dinisbatkan pada Maulana Ishaq, bapaknya Sunan Giri. Tapi Syekh Siti Jenar itu tidak cuma Syekh Wali Lanang, tapi Wali Lanang Sejati. Ya, ada juga nama Syekh Jati Mulyo. Ada juga nama Syekh Sunyoto Jati Murti Susunan ing Lemah Abang. Gelarnya panjang ya. Oke, sekarang silahkan kamu hitung dan dihafalkan berapa namanya Syekh Siti Jenar. Ya kan kalau ada ujiannya kan kamu harus menghafalkan ini. Sebutkan nama-nama Syekh Siti Jenar dan alasannya. Nah, iya kan harus gitu, harus dihafalkan. Oke, kita lihat guru-gurunya. Guru pertama adalah Syekh Datuk Kahfi. Syekh Datuk Kahfi ini tinggalnya di Cirebon. Ini masih sepupunya. Kalau bapaknya Syekh Siti Jenar kan Syekh Datuk Soleh, bapaknya Syekh Datuk Kahfi itu Syekh Datuk Ahmad. Jadi sama-sama Datuk karena tinggalnya di Malaka. Orang tua kan dipanggil Datuk. Yang sering nonton Upin Ipin mesti ngerti. Jadi Syekh Datuk Kahfi ini mursyidnya Tarekat Ahadiyah. Jadi nanti ada semacam bagi-bagi tugas. Kalau Syekh Datuk Kahfi itu Jawa Tengah ke barat sampai ke daerah-daerah Filipina, Malaysia dan seterusnya. Sementara Maulana Malik Ibrahim itu Jawa Tengah ke timur sampai daerah Bali, Maluku dan seterusnya. Itu pembagian wilayah dakwahnya. Sama-sama disebut mursyidnya Tarekat Ahadiyah. Nanti daerah-daerah India, Pakistan dan sekitarnya kemarin sudah saya sebut Syekh Ahmad Faruk Sirhindi, itu juga mursyid tarekatnya
Ahadiyah. Satu lagi ada yang namanya Syekh Ahmad Bilali, itu dari Muhammad Al-Bilali, itu dari daerah Hijaz dan sekitarnya, Arab Saudi dan sekitarnya. Itu bagi-bagi dakwahnya zaman itu. Karena di Asia kan Islam di daerah-daerah tertentu belum tersebar. Jadi guru pertamanya San Ali, Syekh Siti Jenar, itu Syekh Datuk Kahfi. Dari beliau Siti Jenar belajar banyak, khususnya untuk dasar-dasar ilmu keislaman. Terus setelah dari Syekh Datuk Kahfi, sempat juga nanti belajar pada Arya Damar. Arya Damar zaman ini sudah tua. Arya Damar itu bapak tirinya Raden Tatah. Aslinya Cina. Arya Damar ini muridnya Syekh Ibrahim Samarqandi. Di hari tuanya dia jadi sufi. Ada yang beberapa penelitian menyebut Arya Damar itu nanti yang menguasai kerajaan di sana, Palembang. Antara lain namanya adalah Aditya Warman pada zamannya. Nama Cinanya adalah Xuan Liong, naga emas. Dan di hari tuanya dia jadi sufi. Dari Arya Damar ini nanti Syekh Siti Jenar belajar tentang Nur Muhammad. Oke, terus semangat cari ilmunya luar biasa Siti Jenar ini, termasuk dia menjelajah ke agama-agama lain saat itu. Yang terkenal hidup kan Hindu, Buddha, warisannya Mojopahit. Dan ajaran-ajarannya nanti sedikit banyak ada pengaruh Hindu Buddhanya. Jadi yang paling terkenal kan Siti Jenar itu belajar kitab nama warisannya Prabu Kertawijaya, Caturvipala. Ini kitab Hindu Buddha. Jadi agama khasnya Mojopahit itu kan mix antara Hindu dan Buddha. Orang menyebutnya Siwa Buddha. Siwa tapi masuk Buddha. Siwa itu kan harusnya Hindu, tapi di Mojopahit digabung Siwa Buddha. Nah, itu kitab warisan Mojopahit itu yang paling terkenal itu Caturvipala, dan 4 ajaran yang nanti berpengaruh pada Syekh Siti Jenar, yaitu 4 laku utama. Ini sufi. Yang pertama nisfra, lenyapnya keinginan. Nirhana, lenyapnya keterikatan dengan yang jasmania. Yang ketiga niskala. Niskala itu fana. Fana itu bersatu dengan yang tak terbatas. Dan yang keempat nirasraya. Nirasraya itu fana fil fana, puncaknya kelenyapan. Kalau fana itu egomu hilang, kamu bersatu dengan Tuhan. Tapi kalau fana itu sudah nggak bisa dibahas, nggak bisa dibahasakan lagi, nggak bisa dijelaskan. Bersatu itu kan masih bisa dijelaskan. Ana al-haq, akulah kebenaran, masih bisa diucapkan dengan kata-kata. Fana tapi masih bisa ngomong, akalnya masih jalan. Tapi fana fil fana itu sudah wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum, sudah selesai. Kamu sudah gak bisa ngomong apa-apa. Kalau Nabi Musa sudah pingsan, dia tidak bisa ingat apa-apa lagi. Itu fana fil fana. Kalau ajaran Hindu, Buddha namanya Nirasraya. Nah itu, jadi ini ajaran ini sangat berpengaruh nanti di Syekh Siti Jenar. Terus dia juga pernah mengembara ke Baghdad karena dia tahu nenek moyangnya ada di sana. Jadi Syekh Siti Jenar yang tak sebut tadi dari Gujarat itu kan, kalau ditarik garis silsilahnya keturunan dari Husain bin Ali.
Kalau Husain kan ya berarti masih cucu langsungnya Rasulullah, maka dia juga ingin kenal sama nenek moyangnya. Maka dia sempat belajar di Baghdad. Dan di Baghdad lah dia kenal ajaran-ajaran tasawuf. Dia kenal Al-Hallaj, dia kenal Ghazali, dia kenal Al-Qushairi dan kawan-kawan. Cuma dalam sejarahnya yang paling bikin Syekh Siti Jenar terpesona adalah karya-karya Abdul Karim Al-Jili. Jadi Abdul Karim Al-Jili ini dia nulis 3 kitab yang bikin Syekh Siti Jenar jatuh cinta, yaitu Hakikat Al-Haqaiq, yang kedua Al-Manazil Al-Ilahiyah, dan yang ketiga Al-Insan Al-Kamil. Ini kitab yang bisa kamu cari dan kamu download. Syukur-syukur bisa kamu baca, syukur-syukur bisa dijalani. Apalagi yang Insan Kamil, nanti termasuk berpengaruh pada Iqbal dan kawan-kawan. Jadi konsep Insan Kamil dalam tradisi tasawuf yang paling terkenal kan memang dari Al-Jili, dan yang kedua dari Ibnu Arabi. Versi eksistensialisnya nanti disempurnakan oleh Iqbal dari India. Nah, jadi dengan bekal dari guru-guru awal sampai guru-guru akhir, nanti Syekh Siti Jenar menjalani lakunya sendiri sebagai seorang sufi dan melakukan gerakan sosial besar-besaran waktu kembali berdakwah ke Jawa, yang kemudian dakwahnya ini meresahkan penguasa saat itu. Dan jadi transisi dari Raden Patah dan Sultan Trenggono. Jadi Syekh Siti Jenar dan murid-muridnya dianggap mau bikin makar. Jadi Syekh Siti Jenar itu kan dulunya ketika berdakwah itu kan muridnya banyak, dan dia bikin komunitas-komunitas. Komunitas ini nanti yang dikenal komunitas lemah abang. Dia buka hutan, buka daerah baru, pengikutnya banyak, dan cabangnya di mana-mana. Hampir di seluruh Jawa ada. Itu di catatan saya, daerah yang namanya lemah abang itu di Tangerang ada, Tangerang Banten, Bekasi ada, Karawang, Indramayu, Cirebon, Brebes, Pekalongan. Kemudian daerah Jawa Tengah sampai timur ada Wonogiri, Magetan, Pasuruan, Banyuwangi. Di Manggalan, Madura ada Tanah Merah. Itu yang babat alas itu Syekh Siti Jenar dan kawan-kawan. Itu mengkhawatirkan bagi Sultan Trenggono zaman itu, sehingga dipanggil bolak-balik ke istana, tidak mau. Dan itu nanti jadi cikal bakal yang diidentifikasi oleh Clifford Gate sebagai masyarakat abangan. Jadi sumber lahirnya yang disebut Islam kejawen. Oke, sangkan parannya di situ. Dan ini khawatir luar biasa si Sultan Trenggono ini. Apalagi ajarannya agak nekat, beda sama para wali yang santun, yang kayak kiai beneran zaman sekarang itu. Kalau Syekh Siti Jenar rada uraan gayanya. Jadi dia pemikir bebas yang sejati. Jadi kendel, kalau ngomong juga kendel, kalau nafsir juga kendel, kalau dakwah juga berani. Itu yang bikin Sultan gerah dan memanfaatkan majelis wali untuk menyidangkan, dan bahkan nanti ceritanya sampai mengeksekusi. Meskipun ada banyak sekali versi apapun, tapi alur utamanya kelihatan bahwa Syekh Siti Jenar pada zamannya dianggap makar pada negara, khususnya negara Islam saat itu, atau yang menganggap dirinya sebagai negara Islam.
dengan gayanya masing-masing. Oke, jadi itu settingnya seorang Siti Jenar. Saya tidak tahu kalian memahaminya seperti apa selama ini. Biasanya yang tidak dalam membacanya, ya intinya Siti Jenar itu Surodo pemberontak, ajarannya sesat, terus dieksekusi oleh para wali yang ajarannya lurus, kan itu. Atau paling tidak mungkin di pemahamanmu selama ini kita tidak nyampe Siti Jenar itu salah, wong ajarannya orang khusus kok diajarkan pada orang awam. Yo, walau alam bisawab, tapi alurnya sebenarnya sudah kelihatan. Ada politik yang bermain di situ, sama kayak kasusnya Al-Hallaj atau Sokrates 2 minggu kemarin, termasuk minggu depan. Minggu depan rencananya kita ngomong martir juga, cuma biar nggak Islam terus yang dieksekusi. Minggu depan kita cari martir dari agama lain. Kita ketemu martir yang perempuan. Selama ini kan laki-laki, ada loh martir perempuan. Bahkan eksekusinya jauh lebih tragis, karena dikeroyok orang sak kota. Namanya dari tradisi Kristen Romawi kuno, namanya Hypatia, filosof perempuan awal. Kita ketemu minggu depan. Oke, hari ini masih lemah abang dulu. Oke ya, dan coba ceklah, jangan-jangan Jakarta itu ada satu tempat namanya Tanah Abang. Ya, loh iya, itu ada kemungkinan juga nyambung sanatnya sampai ke Siti Jenar. Carilah bekas murid-muridnya di sana. Sobat ngerti ada, sekarang banyak Cinanya di sana. Jangan-jangan keturunannya Aryo Damar tadi. Oke, jadi itu setting sosial seorang Siti Jenar. Kita mulai melihat pikirannya, nggak usah terlalu lama di trik-trik politiknya. Ajarannya Siti Jenar itu dikenal sebagai ajaran Sasahidan. Satu akar kata sama syahadat. Jadi kesaksian yang tidak sekedar bersaksi, tapi juga sadar akan hakikat dirinya, hakikat Tuhannya, hakikat kehidupan ini, hakikat alam semesta. Cuma sahabatnya agak kontroversial. Jadi ini kayak sahabat versi Al-Hallaj, sahabat versi Manunggaling Kawula Gusti. Jadi bayangkan itu kalimatnya. Yang ngerti Jawa mesti bisa merasakan dasarnya kalimat itu. Ingsun anekseni ing zat ingsun dhewe. Saduhune ora ana pangeran namung ingsun. Lan nekseni ingsun setuhune Muhammad iku utusan ingsun. Iya sejatine kang aran Allah iku badan ingsun. Rasul iku rasaning sun. Muhammad iku cahyaning sun. Iya ingsun kang eling tan kena ing lali. Ya ingsun kang langgeng ora kena owah gingsir ing kahanan jati. Yang tidak ngerti Jawa ada subtitlenya nggak di situ? Ya. Ya ingsun kang waskita ora kasamaran ing sawiji-wiji. Ya ingsun kang amurba wisesa kang kuwasa wicaksana ora kekurangan ing pangerti. Biar sampurno padang terawangan, ora krasa apa-apa, ora ana keton apa-apa. Mung ingsun kang nglimputi ing alam kabeh kalawan kodrat ingsun. Terus sahadatnya Sasahidan. Sama sebenarnya penjelasannya ya
Agak mirip aja anak al-haqnya Al-Hallaj minggu lalu, karena sumber ilmunya mungkin sama. Jadi kalau Syekh Siti Jenar ngomong ingsun, itu nunjuknya bukan ingsun yang fisik aku yang ada ini, tapi ingsunnya itu ingsunnya Allah. Orang jadi salah paham karena ingsun di situ ditafsirkan Siti Jenar yang manusia. Padahal kalau pakai filsafatnya hululnya Al-Hallaj kemarin, ingsunnya itu ingsun akunya Allah, karena yang berhak bilang aku hanya Allah. Yang akunya pasti ada itu kan cuma Allah. Akuku ini kan nggak mesti ada. Akuku itu ada karena adanya akunya Allah. Akuku itu tidak sejati. Fisikku ini tidak ada gunanya kan. Kalau bagi Syekh Siti Jenar, fisik kita ini bangkai, mayat. Ketika ditinggalkan Allah, tidak ada orang mau menyentuh kita. Katanya Syekh Siti Jenar malah najis. Jadi fisik itu tidak ada ini. Jadi kalau dia bilang aku, bukan aku yang fisik ini, berarti aku yang rohani. Dan aku yang rohani itu wa nafakha fihi min ruhi, bagian dari ruhnya Allah. Jadi kalau saya bilang aku, pasti yang dirujuk bukan yang fisik ini. Wong ini cuma asalnya dari tanah, besok kembali ke tanah merah, ya kan? Tapi aku yang rohani, dan akuku yang rohani itu hakikatnya adalah Allah. Kok kamu nggak nemu Allah dalam dirimu, berarti kamu sedang gelap, ya kan? Nur Muhammad nggak mencapai dirimu. Biar Nur Muhammad mencapai dirimu, bergeraklah mendekat ke Nur Muhammad. Nur Muhammad itu makhluk paling dekat sama Allah karena dia limpahan pertama. Biar dirimu terang. Kalau kamu terang, kamu bisa tahu Allah yang ada dalam dirimu. Nah itu filosofi dari Syekh Siti Jenar. Mirip sama Al-Hallaj, mirip sama Abu Yazid Bustami, mirip sama Ibnu Arabi. Maka saya bilang dia bukan orang yang pertama yang ngomong semacam ini. Bahkan para wali yang lain pun insya Allah ngerti ajaran ini. Cuma mungkin karena pertimbangan masyarakat muslim yang belum dewasa, yang hampir semua masih mu'alaf. Yo kayak Nabi Muhammad awal kan Islam ketika didakwahkan ke masyarakat Arab kan Islam yang sangat material. Lakukan ini pahalanya sekian, lakukan itu kan sebenarnya untuk mancing orang biar mau. Setelah mau biar dia merasa. Setelah dia merasa harusnya sudah tidak terikat lagi pada yang fisik. Nah itu maunya Syekh Siti Jenar dan kawan-kawan. Cuma para wali pertimbangannya mungkin dakwah. Oke, sehingga Syekh Siti Jenar dengan dukungan politik akhirnya harus dieksekusi, merusak imannya masyarakat yang masih belum cerdas. Sama kayak Sokrates kemarin, sama kayak Al-Hallaj. Oke, jadi sahabatnya namanya sahabat Syahsahidan. Ini bagi muslim yang syariat kaku, ini murtad luar biasa, ya kan? Ini kafir mughalladh, ini sudah, ya sudah tidak bisa lagi ditolerir. Masa nganggap dirinya Tuhan, ya kan? Padahal kamu tidak sadar. Jangankan yang ini ya, ketika kamu merasa benar, ketika kamu merasa besar, ketika kamu merasa sombong, itu sebenarnya juga kamu sedang nganggap dirimu kayak Tuhan. Karena yang berhak sombong, berhak merasa selalu benar, itu hanya Allah. Kamu tidak punya hak, kamu tidak ada apa-apanya. Pengetahuanmu tentang kebenaran itu karena diizinkan oleh Allah, dicahayai oleh pengetahuannya Allah. Al-ilmu nurun, maka tidak boleh kamu sombong sedikit pun. Ketika kamu sombong, kamu sedang mempertuhankan dirimu sendiri. Tidak usah bilang anak al-haq.
Sebenarnya ketika kamu merasa dirimu yang paling benar, itu kamu kayak Al-Hallaj yang bilang anak Al-Haq, akulah kebenaran. Tapi Al-Hallaj ketika bilang anak Al-Haq, orientasi egonya hilang, anaknya Allah. Tapi kamu yang bilang anak Al-Haq itu, anaknya itu dirimu sendiri, egomu yang kamu tunjuk. Dan yang kayak gitu, kayak minggu lalu kan di Al-Hallaj, watakmu yang kayak gitu itu mirip Fir'aun. Fir'aun kan juga ngaku Tuhan, dan iblis kan juga ngaku anak. Anaknya iblis dan anaknya Fir'aun itu anak yang egois, dirinya sendiri. Itu kan debatnya Al-Hallaj sama iblis minggu lalu. Tapi anaknya Al-Hallaj dan kawan-kawan bukan anak ini sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Jadi maka hati-hati kamu yang tiap hari mengkafirkan orang kayak gini. Jangan-jangan kamu sendiri yang sebenarnya diam-diam bilang anak Al-Haq. Kamu sendiri yang sebenarnya merasa akulah yang paling benar, maka yang lain kafir, murtad, sesat. Oke, maka hati-hati ya. Jadi itu syahadat sah-sahidan. Terus ini kalimat saya potong ketika Al-Syekh Siti Jenar debat sama para wali. Jadi ada banyak sekali argumen, ada banyak sekali